Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita langsung saja membaca muqaddimah pensyarah dari kitab Tauhid. Biografinya silakan ibu baca sendiri saja. Nah, karena kita akan belajar kitab Tauhid dengan langsung membahas syarah dari kitab Tauhid yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Abdul Aziz As-Sulaiman Al-Qur'awi alaihi rahmatullah. Tentu di antara adab di dalam mempelajari kitab, kita mesti mempelajari dulu atau memahami dulu apa yang diusung, apa yang dibawa, dan metode seperti apa yang digunakan oleh pensyarah dari kitab ini. Kita memilihkan kitab ini karena ini sangat cocok bagi para pemula. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, dengan pembahasan yang sistematis, langsung kemudian membahas inti pembahasan dari setiap bab dalam bab-bab yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi Al-Hambali alaihi rahmatullah. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, silakan dilihat muqaddimah pensyarah. Muqaddimah ini membantu kita untuk bisa memahami secara garis besar metode seperti apa yang beliau akan sampaikan ketika mensyarah atau menjelaskan kitab Tauhid. Kalau matannya ya tidak terlalu tebal ibu ya. Bagus juga kalau ibu punya matannya, matan dari kitab At-Tauhid. Sudah banyak juga terjemahannya. Nah, ini kita langsung membahas matan sekaligus syarahnya. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, di muqaddimah pensyarah kitab ini, sebagaimana biasa ya, beliau dan juga para ulama yang lainnya ketika memulai pembicaraan ya menyampaikan dulu atau membacakan dulu khutbatul hajat. Dan ini diantara adab ya di dalam menyampaikan sesuatu, diawali dengan menyampaikan khutbatul hajat yang inti poinnya di dalamnya ada tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada syahadat, ada salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarganya. Selanjutnya amma ba'du. Adapun setelah itu beliau sampaikan di sini, saya telah bertekad dengan pertolongan Allah untuk mensyarah kitab tauhid alladzi huwa haqqullah 'alal 'abid. Ya, kitab tauhid yang merupakan hak Allah atas para hambanya. Ada dua sisi kenapa beliau punya keinginan yang kuat untuk kemudian mensyarah kitab Tauhid. Yang pertama, beliau melihat kepada penulis dari kitab Tauhid, yakni Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, yang memiliki keutamaan yang sangat besar atas umat ini, di mana beliau telah melakukan tajdid, yakni pembaharuan terhadap apa yang telah digerus oleh zaman dari agama mereka. Beliau juga sudah memberikan pengorbanan yang begitu besar untuk membenarkan, memperbaiki apa yang telah rusak ya dari akidah manusia. Beliau telah berjihad di jalan semua itu dengan diri, harta, dan juga pena beliau. Ini alasan pertama.
Kemudian yang kedua yang mendorong beliau untuk mensyarah kitab ini karena kedudukan ilmiah yang dimiliki oleh kitab ini. Beliau membahas tentang ilmu yang paling mulia, yakni bagaimana menauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadatan, membebaskan manusia dari penyembahan terhadap hamba kepada penyembahan terhadap Rabbnya para hamba. Dan semua itu berdasarkan apa yang dimuatnya berupa dalil-dalil syariah dari Al-Quran dan juga Sunnah dan juga perkataan salaful ummah. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi ini dua alasan yang mendorong beliau kemudian berkeinginan kuat untuk mensyarah kitab Tauhid. Karena penulisnya yang begitu istimewa, minal ulama ar-rabbani. Ya. Kemudian yang kedua dari muatan pembahasannya, membahas tentang ilmu yang paling mulia. Ya, sebagaimana di dalam kaidah dikatakan syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Kemuliaan sebuah ilmu sangat bergantung kepada kemuliaan yang diilmui. Ilmu akidah tauhid yang membahas tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah Maha Mulia, maka ilmu yang membahas tentangnya pasti menjadi ilmu yang pasti menjadi semulia-mulianya ilmu. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kitab tauhid ini sebenarnya sudah disyarah dengan berbagai macam syarah. Sudah diberikan penjelasan oleh para ulama dengan berbagai macam penjelasan. Ya, sebagaimana yang sering kita sampaikan bahwa penjelasan tentang satu kitab itu ada yang penjelasan yang ringkas, kemudian ada yang menengah, ada juga syarah yang mutawwal. Mutawwal itu panjang lebar. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi ada penjelasan yang ringkas, ada juga yang tengah-tengah, ada juga yang panjang lebar. Nah, syarah-syarah tersebut ditulis dengan metode penulisan yang sesuai dengan masa di mana kitab itu disusun. Juga sejalan dengan kebutuhan manusia pada masa tersebut. Juga sesuai harapan mereka yang tinggi serta jerih payah dan segala kesungguhan mereka. Maka setelah itu beliau sampaikan, saya mensyarah kitab ini juga sesuai dengan kondisi manusia saat ini. Dengan keadaan mereka, lemahnya cita-cita mereka, sibuknya mereka dengan ilmu-ilmu yang lain. Jadi disesuaikan. Karena ilmu ini pada zaman ini pada umumnya tidak dicari, tidak dituntut kecuali di lembaga-lembaga pendidikan formal. Maka kemudian saya mensyarah kitab ini dengan metode yang mudah, sederhana, juga menempuh metode-metode pendidikan modern. Ya, ini kalau di pesantren biasanya menjadi kurikulum yang wajib. Dan walhamdulillah ibu-ibu yang dirahmati Allah, insyaallah yang kita ajarkan juga kita upayakan gitu ya, ada nuansa-nuansa pesantrennya begitu ya. Walaupun tentu disesuaikan dengan keadaan kita. Ya, artinya ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya belajar itu harus bertahap. Ya belajar itu harus bertahap. Walaupun kita tidak pesantren, tapi setidak-tidaknya pola pelajaran, pendidikan, kurikulum di pesantren ya bisa juga kita pelajari di luar pesantren. Dan alhamdulillah itu yang kita upayakan dari semenjak kita mulai memberikan pelajaran atau berdakwah. Ya alhamdulillah, mungkin ibu-ibu yang sudah lama ngaji dengan saya, ya insya Allah ya kita selalu menggunakan panduan kitab dan terus bertahap.
Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian beliau sampaikan metode yang saya tempuh dalam syarah ini sebagai berikut. Nah, ini penting ya untuk menjadi bekal, menjadi gambaran secara umum untuk kita bisa memahami kitab ini. Pertama, menyebutkan nasnya kitab, maksudnya matan. Jadi jelas ya, matan mesti di awal pembahasan yang disampaikan. Jadi beliau sebutkan dulu matan kitabnya. Apabila nas kitab berupa ayat dan ternyata penulis dari matan, yakni Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kemudian tidak menyebutkannya secara utuh, maka saya melengkapkannya. Nah, terkadang penulis rahimahullah beliau menyampaikan ayat, menukilkan ayat tidak utuh. Ya, sesuai dengan bab yang sedang beliau bahas. Nah, Syekh Al-Qara'awi alaihi rahmatullah, beliau mencantumkannya secara utuh. Dalam rangka apa? Untuk bisa mendatangkan faidah yang utuh pula. Dan bahkan terkadang diperlukan untuk menyebutkan ayat sebelumnya atau ayat sesudahnya. Ya, sehingga pemahaman kita lengkap. Karena terkadang ibu yang dirahmati Allah, satu ayat itu akan berat dipahami kecuali dengan mengetahui ayat sebelumnya atau ayat setelahnya. Nah, beliau lengkapi itu. Yang kedua yang beliau sampaikan di dalam metode syarahnya ini, barulah kemudian mensyarah kalimat, menjelaskan kata-kata, kalimat-kalimat yang ada di dalam ayat ataupun yang ada di dalam hadis yang disampaikan oleh penulis matan. Kemudian setelah itu, setelah menjelaskan kalimat-kalimatnya, beliau baru kemudian mensyarahnya, menjelaskan secara ijmali, menjelaskan secara garis besar. Penjelasan ayat secara garis besarnya begini, penjelasan hadis di dalam bab ini penjelasannya secara garis besar begini. Begitu. Barulah setelah itu beliau menyebutkan faidah-faidah secara ringkas. Faidah-faidah secara ringkas atau kesimpulan dari faidah. Kemudian yang kelima, beliau menjelaskan munasabahnya. Munasabah itu hubungan atau keterkaitan permasalahan yang sedang dibahas. Nah, munasabah yang beliau sampaikan di sini ada dua. Pertama, hubungan matan dengan judul bab. Jadi nanti di kitab asli itu kan pertama kali menyampaikan bab. Nanti di bawah bab itu disebutkan ayat, disebutkan hadis, kadang juga disebutkan asarnya para sahabat atau asarnya para ulama. Nah, nanti beliau jelaskan tuh hubungan ayat dengan pembahasan bab itu bagaimana, gitu ya, sehingga nyambung. Oh, ternyata ayat ini sangat terkait dengan pembahasan bab yang sedang dibahas. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, karena kitab ini kitab tauhid, maka beliau juga menyebutkan munasabah, menyebutkan keterkaitan antara pembahasan bab dengan tauhid dan pembahasan ayat hadis dengan tauhid. Jadi kaitan bab ini dengan pembahasan tauhid apa? Kaitan ayat ini dengan pembahasan tauhid apa? Kaitan hadis ini dengan pembahasan tauhid seperti apa? Nah, itu yang nanti beliau sampaikan. Dan ini penting. Ini penting sekali dan ini termasuk di antara keistimewaan dari kitab syarah ini. Jadi kita dibuat paham, oh ayat ini kaitannya dengan tauhid ini. Kaitannya hadis ini dengan tauhid seperti ini. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, ini beliau sampaikan, ya terkadang juga tidak beliau sampaikan karena ada yang sudah sangat jelas, maka tentu tidak membutuhkan penyampaian.
Kemudian yang keenam, kadang saya menyebutkan beberapa catatan sebagai koreksi. Ya, setelah mengaitkan nas apabila keadaannya tertuntut demikian. Ya, karena tidak ada kitab yang sempurna kecuali kitabnya Allah. Namanya orang nulis, kadang bisa saja salah tulis, ada yang terluput, ada yang kelewat. Namanya juga manusia. Thaib. Ya, termasuk para ulama. Ya, tidak ada yang sempurna. Kemudian yang ketujuh, mendiskusikan nas atau redaksi kitab matan. Diskusi di sini maksudnya beliau nanti akan berikan soal-soal. Memberikan soal-soal, dan soal-soal ini itu bisa jadi ringkasan ya dari apa yang beliau sampaikan. Jadi kitab seperti ini cocok sebetulnya dipakai di sekolah-sekolah atau di madrasah-madrasah atau juga di pondok pesantren. Thaib. Bila dalam rangkaian kalimat di dalam matan ada yang tidak memungkinkan untuk dijelaskan berdasarkan metode yang telah disebutkan, maka saya letakkan di akhir bab, ya di forum diskusinya atau soal-soal yang beliau ya tuliskan di situ. Dan akhirnya saya menamakan syarah ini dengan Al-Jadid fi syarhi kitab At-Tauhid. Saya memohon kepada Allah agar berkenan menjadikan pekerjaan saya ini ikhlas karena mengharap wajahnya yang mulia. Dan semoga salawat serta salam senantiasa dilimpahkan Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, juga seluruh sahabat beliau. Ditulis oleh Muhammad bin Abdul Aziz As-Sulaiman Al-Qarawi. Taib. Beliau orang mana, Bu? Sudah dibaca belum biografinya? Belum. Karena PR ya. Pekerjaan rumah. Beliau orang Saudi Arabia, ya. Tepatnya di daerah Qasim, Unaizah. Barakallahu fikum. Lahirnya di tahun 1353 Hijriah. Ada yang lahir di tahun itu, Bu? 1353 Hijriah. Sekarang berapa? 1446. Begitu ya? Berarti berapa tahun yang lalu ini? 1446. 53-nya ke 447. 47 ditambah 46, 80, 90 berapa? Iya. Beliau lahir di 24 Ramadan. Sekitar tahun Masehinya sekitar tahun 1935 atau 1934 akhir, sekitar itulah. Nenek saya lahirnya 1933, tapi sudah lama meninggal. Ya, sudah lama meninggal. Taib. Saya belum mengetahui kepastiannya apakah beliau masih hidup atau sudah meninggal. Tapi sepertinya sudah meninggal. Bagi ulama yang sudah meninggal, maka adabnya ketika menyebutkannya atau mempelajari kitabnya, kita mengucapkan rahimahullah
atau alaihi rahmatullah. Ada yang lahir tahun 1935, ada Ibu? Ada di sini? Kayaknya sudah tidak ada di sini ya. Ya barangkali ada yang masih hidup begitu. Berarti berapa ini kalau masih hidup? Iya, 100 lebih dikit ya? 100 lebih dikit. Sekarang kan 2024. 99 mungkin Ibu ya. 99. Pokoknya sudah sepuh banget ini. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita langsung masuk bab 1 ya. Atau lihat dulu daftar isinya. Daftar isi di sini dicantumkannya ada 66 bab. 66 bab. Sudah kebayang Ibu berapa tahun akan habis? Kalau satu babnya saja satu pertemuan, biasanya tidak satu pertemuan. 66 kali pertemuan berarti. Sama dengan salah satu usul ya. 60 lebih pertemuan. Ini sepertinya akan lebih dari itu. Karena kita langsung membahas syarahnya. Sebagian ada yang membuat babnya itu 67. Kenapa? Karena yang pertama yang tidak pakai judul, yang langsung Kitabut Tauhid itu dimasukkan bab pertama. Kalau yang 66 bab, ini bab pertamanya keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang dapat digugurkan karenanya. Itu saja bedanya. Bahkan juga ada yang meringkas. Jadi bab-bab yang mirip itu dijadikan satu. Ada juga yang meringkasnya begitu. Barakallahu fikum. Karena yang kita pelajari adalah Syarah Al-Jadid, maka kita ikuti saja apa yang dibahas oleh beliau. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, di pembahasan pertama ya beliau langsung menuliskan Kitabut Tauhid. Taib. Kitab itu kumpulan catatan. Tauhid nanti yang akan beliau bahas panjang lebar di sini. Kenapa beliau mencukupkan dengan judul Kitabut Tauhid? Barakallahu fikum. Karena memang ini inti pembahasan kitab yang akan beliau sampaikan. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Di sini beliau membahas pertama kali tentang makna daripada tauhid. Dan kita pun pernah membahas ini di awal-awal syarah dari Thalathat al-Usul. Nah, ini sebagai murojaahnya. Tidak ada masalah ya, ilmu itu diulang-ulang. Ya sebagaimana ungkapan para ulama, kullu ma taqarrara taqarrara. Sesuatu yang sering berulang maka biasanya akan tersimpan kokoh di dalam hati. Makanya di antara yang penting di dalam belajar ilmu agama adalah murojaahnya. Ya kan Ibu? Ibu pada hafal surat Al-Fatihah? Ada yang sesekali lupa begitu Al-Fatihah ada? Alhamdulillah. Surat paling mutkin ya di dalam Al-Quran ya Fatihah. Kenapa?
Apa rahasianya Ibu? Karena sering diulang-ulang. Makanya disebut sab'u mathani. Surat ini juga disebut sab'u mathani, 7 ayat yang sering diulang-ulang. Masya Allah. Bahkan saking seringnya diulang-ulang, diperdengarkan, ada orang tidak bisa baca Quran tapi hafal Fatihah. Ya kan? Ada orang gak hafal surat-surat lain tapi Fatihah hafal. Ini Masya Allah. Itu sebetulnya kaidah untuk menghafal. Sering diulang-ulang maka dia akan kokoh di dalam hati kita. Ma takarrara takarrar. Apa yang sering diulang-ulang itu biasanya itu yang akan kokoh di dalam hati. Ibu pernah lupa sama suami? Ada yang pernah lupa sama suami? Tanggal tua Ustaz biasanya lupa itu. Alhamdulillah ya. Kita tidak pernah lupa sama pasangan. Kenapa? Hari-hari ketemu. Hari-hari ketemu. Dia lagi, begitu kan? Berulang-ulang kita lihat, berulang-ulang kita dengar suaranya. Maka dia kokoh di dalam hati kita. Tak tergantikan. Baik. Demikian pula ilmu. Apa yang sering diulang-ulang, insya Allah itu yang kokoh di dalam hati kita. Makanya di antara bagian episode yang sangat penting di dalam ilmu adalah murojaah. Murojaah, mengulang-ulang pelajaran, mengulang-ulang hafalan. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, di sini beliau membahas tentang makna dari tauhid. Tauhid secara bahasa artinya mengesahkan. Wahada yuwahidu tauhidan. Ja'lu syai' wahidan. Menjadikan sesuatu itu satu, esak, tunggal. Dari sisi bahasa saja sudah sangat jelas dan tegas bahwa tauhid berarti mengesahkan Allah, menunggalkan Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dari sisi bahasa saja kita pun bisa paham. Orang-orang yang memfitnah, orang-orang yang menganggap bahwa dakwah tauhid, dakwah memecah belah umat, ini anggapan yang batil, fitnah yang keji. Kenapa? Justru dengan kita mendakwahkan tauhid, mempelajari dan mempraktekkan tauhid dalam hidup ini, kita akan bersatu. Bersatu pada ilah yang satu. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Bagaimana memecah belah? Taruhlah, iya, memecah belah, iya. Tanazzulan. Taruhlah, dakwah tauhid ini dakwah memecah belah umat, iya. Sudah, kita katakan iya saja. Dari sisi mana? Memecah belah umat dari kesyirikan. Nanti umat ini akan terpecah ketika dia belajar tauhid dan mempraktekkan tauhid dalam kehidupan jiwa raganya. Akan terpecah manusia, akan terpecah umat ini. Yang satu golongan muwahhidun, yang satu golongan musyrikun. Iya, terpecah. Memecah umat, mana yang muwahhid, mana yang musyrik. Kalau mau dikatakan dakwah tauhid memecah belah umat, iya. Kita katakan iya saja. Tapi memecah umat untuk memisahkan mana yang muwahhid, mana yang musyrik. Mana hambanya Allah, mana yang menghambakan diri kepada kuburan, kepada pohon-pohon keramat, batu-batu yang dikeramatkan, tempat-tempat yang dikeramatkan. Jelas akan terpecah umat. Semakin nampak jelas mana yang muwahhid, mana yang musyrik. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Adapun secara istilah syar'i, secara terminologi,
Definisi tauhid yang mencakup seluruh jenis tauhid adalah ifradullah ta'ala fima huwa min khasaisillah fi rububiyatihi wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatih, yakni mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara yang menjadi kekhususan bagi Allah, baik dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, dan juga kesempurnaan asma dan sifat-sifatnya. Esahkan Allah dalam perkara-perkara yang menjadi kekhususan baginya. 3 kekhususan bagi Allah. Pertama rububiyah, yang kedua uluhiyah, dan yang ketiga adalah asma was sifat. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dari sini, dari definisi ini kita memahami bahwa tauhid itu ada 3 macam. Tauhid ada 3 macam. Pertama, tauhidur rububiyah, yakni mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatannya. Apa perbuatan Allah, Ibu? Mencipta, memberi rezeki, mengatur alam semesta, menghidupkan, mematikan, memberikan manfaat, menolak madarat. Itu semua af'alullah, perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita yakini bahwa Allah itu esa di dalam perbuatan-perbuatannya. Tidak ada yang mampu menandingi Allah di dalam perbuatan-perbuatannya. Sebagaimana firman Allah banyak di dalam Al-Quran. Beliau nukilkan ada 3 di sini. Di surat Al-An'am ayat pertama, Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'aladz dhulumat wan nur. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan kegelapan-kegelapan dan cahaya. Allah menciptakan langit dan bumi. Berarti Allah pencipta. Sungguh pun demikian orang-orang yang kufur, mereka mempersamakan Tuhan mereka dengan sesuatu yang lain. Taib. Ini surat Al-An'am, Bu ya. Coba lihat mushafnya. Iya. Tsumma alladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Namun demikian orang-orang kafir, mereka masih mempersekutukan Tuhan mereka dengan sesuatu yang lain. Artinya mereka memahami bahwa Allah itu pencipta langit dan bumi. Allah yang menciptakan gelap dan juga terang. Tapi kenapa mereka tidak mau mengesahkan Allah dalam beribadah? Ini namanya berdalil dengan rububiyah Allah dalam rangka mengajak manusia supaya mengesahkan Allah dalam uluhiyahnya. Kemudian di surat Ar-Ra'd ayat 16, Qul man rabbus samawati wal ardi qulillah. Katakanlah, wahai Nabi Muhammad, siapakah Tuhan langit dan bumi? Qulillah, katakanlah Allah. Pencipta langit dan bumi adalah Allah. Juga firman Allah di surat Luqman ayat 11, Hada khalqullah fa'aruni madza khalaqal ladzina min dunih. Inilah ciptaan Allah, maka perlihatkanlah kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sesembahanmu selainnya. Ya, sesembahan selain Allah tidak bisa menciptakan. Kalau ada manusia menciptakan sesuatu, pada dasarnya dia bukan menciptakan, tapi merangkai sesuatu dari apa yang telah Allah ciptakan. Di depan kita ini
Ibu yang dirahmati Allah, mungkin ada pulpen. Pulpen buatan siapa, Ibu? Manusia. Apakah kemudian bisa kita katakan pencipta pulpen adalah manusia? Iya, dari versinya dia. Apakah aslinya dia yang menciptakan? Tidak. Kenapa? Karena semua penciptaan berpulang kepada Allah. Manusia bisa bikin pulpen yang sebelumnya mungkin tidak pernah terfikir. Begitu ya? Ada bolanya itu kan di ujungnya itu sebetulnya. Kenapa tintanya bisa turun? Ada bola kecilnya itu. Bentuknya seperti itu. Nah, itu kan karyanya manusia. Sedetail itu, sedemikian rupa. Taib. Apakah manusia dengan sendirinya bisa melakukan itu? Tidak. Siapa yang kemudian menjadikan manusia bisa seperti itu? Allah sebagai pencipta. Karena Allah membekalinya dengan akal. Allah membekalinya dengan hati, pikiran, dengan instingnya. Ya, manusia ya diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan itu. Maka berarti semua penciptaan berpulang kepada Allah. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Orang-orang kafir di masa Nabi, mereka mengakui jenis tauhid ini. Ya, jangankan orang kafir di masa Nabi, iblis sekalipun mengakuinya bahwa Allah itu Rabb-nya, penciptanya, pencipta surga neraka, pencipta Adam, pencipta malaikat. Mereka sendiri, iblis sendiri menyebut Allah dengan Rabb, Rabbi bima agwaitani. Yang artinya adalah rububiyah. Berarti iblis pun meyakini bahwa Allah itu penciptanya, pencipta alam semesta ini. Taib, ibu yang dirahmati Allah. Jadi dari sisi ini iblis mengakuinya. Kemudian orang-orang musyrik pun mengakuinya. Barakallahu fiikum. Namun keyakinan tentang rububiyah Allah belum cukup menjadikan seseorang itu sebagai muslim. Buktinya iblis tidak disebut sebagai muslim. Demikian pula orang-orang musyrik ketika tetap dengan kesyirikannya tidak disebut muslim. Walaupun mereka meyakini rububiyah Allah. Berarti keyakinan ini semata belum cukup memasukkan seseorang kepada Islam. Berarti masih ada kewajiban yang lain. Apa itu? Tauhidul uluhiyah. Dia wajib mengesahkan Allah dengan segala macam ibadah, lahir ataupun batin. Ibadah yang lahir maupun ibadah yang batin. Nah, untuk tauhid inilah, untuk tauhid uluhiyah inilah diutusnya para nabi dan rasul. Ya. Ditegakkannya tauhid, diturunkannya kitab-kitab samawi. Tujuannya untuk itu. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, tauhid ini pula yang menjadi inti materi dakwahnya para nabi dan rasul. Tauhid ini pula yang menjadikan yang menjadi sebab adanya pertentangan dan permusuhan antara para nabi dan rasul dengan kaumnya yang menentang. Jadi ibu, musuhnya para nabi dan rasul itu mereka bermusuhan bukan karena rububiyah. Karena mereka meyakini rububiyah Allah. Tapi permusuhan itu terjadi disebabkan mereka tidak mau tunduk kepada uluhiyah. Mereka tidak mau mengesahkan Allah dalam beribadah kepadanya. Padahal Allah itu esa di dalam semua peribadatan. Taib, ibu yang dirahmati Allah. Makanya Allah sering mengingatkan tentang rububiyahnya dalam rangka mengajak manusia untuk tunduk beribadah kepada dirinya. Di awal-awal Al-Baqarah saja Allah sudah mengingatkan. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, lihat di sini Allah menyeru semua manusia. Untuk apa? Ubudu rabbakum. Sembahlah, ibadahilah. Siapa? Rabb kalian, yang kalian yakini sebagai pencipta, yang kalian yakini sebagai pemberi rezeki,
yang kalian yakini sebagai pengatur alam semesta. Sembahi itu, sembahlah Allah yang telah menciptakan kalian, memberikan semua fasilitas kepada kalian, menciptakan kalian, juga telah menciptakan orang-orang sebelum kalian. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Di dalam banyak ayat Allah menyampaikan tentang uluhiyah ini. Di surat Fatihah, Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami beribadah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Di surat Hud ayat 123, fa'budhu, sembahlah dia dan bertawakallah kepadanya, wa tawakkal alaih, wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Rabbmu tidak akan lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Semua ayat yang memerintahkan untuk beribadah kepada Allah semata berarti itu perintah tauhid. Di ayat yang lain, surat Al-An'am ayat 162-163, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Rabbul Alamin. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ya, yang dengan itulah aku diperintahkan. Aku adalah orang-orang yang pertama dalam kelompok muslim. Aku adalah orang yang pertama berislam berserah diri. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, itu tauhid al-uluhiyah. Nah, kitab ini yang disyarah oleh Syekh Al-Qara'awi ini, inti materinya ada pada pembahasan tauhidul uluhiyah. Fokus materinya ada pada pembahasan tauhidul uluhiyah. Dari bab pertama sampai nanti bab terakhir. Apakah enggak dibahas rububiyah dan asma sifat? Ada pembahasannya. Namun ya, bisa dikatakan 80% atau bahkan 90% fokus pembahasannya tauhidul uluhiyah. Dan dari situlah kita memahami lafaz tauhid itu ketika dimutlakkan begitu saja, tidak disandingkan dengan kalimat yang lain, itu biasanya tertuju kepada jenis tauhid yang kedua ini, tauhidul uluhiyah. Nah, yang ketiga, ibu-ibu yang dirahmati Allah, jenis tauhid yang ketiga adalah tauhidul asma was sifat. Ini ada pembahasannya tersendiri di kalangan para ulama. Ada kitab-kitab khusus yang membahas tentang tauhidul asma was sifat. Semoga Allah mudahkan ya, suatu saat nanti kita pelajari secara berurutan. Tauhidul asma was sifat. Bisa dimulai dari kitab Lum'atul I'tiqad, Mu'taqad Ahli Sunnah wal Jamaah, nanti naik ke atasnya Qawaidul Muthla, ya, kemudian bisa nanti Aqidah Al-Wasitiyah, nanti juga ada Aqidah At-Tahawiyah, nanti ada Tadmuriyah, dan seterusnya. Banyak kitab-kitab yang secara khusus membahas tauhid asma was sifat. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, apa itu tauhid asma was sifat? Yakni kita beriman, meyakini tanpa ragu sedikit pun tentang sifat-sifat Allah dan juga nama-namanya, bahwa Allah itu memiliki nama-nama yang husna, sifat-sifat yang mulia, nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang sempurna, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran,
atau disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnah-sunnah yang sahihah dengan tidak melakukan beberapa perkara. Pertama, tanpa tahrif. Tahrif itu menyimpangkan makna. Kemudian tidak dengan tanpa takwil. Takwil itu menakwilkan dengan takwil yang batil. Dengan tidak melakukan takyif. Takyif itu bertanya kaifa, membagaimanakannya, tidak memvisualkan ya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak melakukan tamtsil, menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Ini akidah asma wa sifat. Jangan merubah-rubah maknanya. Itu yang disebut tahrif. Jangan mentakwil dengan takwil yang batil, menafsirkan dengan tafsir yang batil. Kemudian jangan mentakyif, bertanya kaifiatnya, bagaimananya. Kemudian jangan tashbih atau tamtsil, menyerupakan nama dan sifat dari Allah dengan nama dan sifat makhluknya. Kemudian satu lagi boleh ditambahkan, jangan mentaktil. Mentaktil itu menolak atau mengingkari. Karena sebagian orang ada yang menolak nama dan sifat bagi Allah. Katanya Allah itu tidak bernama, Allah tidak bersifat. Padahal ibu, yang tidak punya nama, tidak punya sifat, namanya apa? Ya enggak ada namanya. Yang tidak bernama, tidak bersifat itu apa, Bu? Ibu punya nama, punya sifat. Nah, yang tidak punya nama, tidak punya sifat, apa itu? Apa, Bu? Ada ibu-ibu di sini? Yang tidak punya nama, tidak punya sifat itu apa? Sesuatu yang tidak ada. Makanya tidak punya nama, tidak punya sifat. Ibu punya nama, ibu punya sifat. Ada enggak? Ada. Sesuatu yang tidak ada berarti tidak ada namanya, tidak ada sifatnya. Jin itu ada enggak, Ibu? Ada enggak? Benar. Pernah papasan gitu? Dia ada makhluk Allah, makanya punya nama, namanya jin. Sifatnya ada. Dia makhluk gaib. Dia bisa melihat kita tidak bisa melihat dia. Disebutkan oleh Allah penciptanya. Nanti bab pertama itu sudah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Berarti jin itu ada. Paham Ibu? Nah, balik lagi ke asma wa sifat ini. Jadi orang yang meyakini Allah itu tidak punya nama, Allah itu tidak punya sifat. Kata para ulama, sejatinya orang ini kalau dia beribadah kepada Allah, dia beribadah kepada sesuatu yang tidak ada. Kenapa? Karena dia menolak nama dan sifat bagi Allah. Ya. Setrum, ada enggak Ibu? Ada yang pernah ke setrum? Ada kan Ibu? Makanya punya nama. Namanya apa? Setrum. Punya sifat? Punya. Apa sifatnya? Nyetrum. Ada berarti dia. Kalau yang enggak ada, yang enggak punya nama, enggak punya sifat. Loh, bagaimana orang kemudian meyakini Allah tidak punya nama, Allah tidak punya sifat? Berarti Anda beribadah kepada sesuatu yang tidak ada. Anda menyebut Allah saja itu sudah nama. Lafzul jalalah.
yang menjadi muara dari seluruh nama-nama Allah yang husna yang lainnya. Banyak ayat diakhiri dengan nama dan sifat bagi Allah. Bagaimana Anda mengatakan Allah tidak punya sifat, Allah tidak punya nama? Barakallahu fikum. Itu yang tidak boleh dalam asma wa sifat. Ulangi, Bu. Satu tadi apa? Tahrif. Yang kedua, takwil. Maksudnya takwil batil ya. Kalau bahas dalam asma sifat, para ulama memperingatkan takwil itu maksudnya takwil yang batil. Karena takwil itu ada dua, takwil yang benar, takwil yang batil. Tapi ini maksudnya takwil dalam makna yang negatif. Terus apa lagi? Takyif. Apa lagi? Tamsil. Ya. Tamsil nama lainnya apa tadi? Tashbih. Tashbih. Makanya kita mengenal istilah tasyabbuh. Tasyabbuh itu menyerupai. Tamsil memisalkan, tashbih menyerupakan. Satu lagi yang tadi saya tambahkan apa? Ta'til, pakai ain dan ta. Ta'til artinya menolak atau mengingkari. Barakallahu fikum. Menolak atau mengingkari. Baik Ibu, sampai di sini dulu sebagai pemanasan. Ya. Kelamaan nanti ngeheng. Ya Ibu, karena ini kitab kita beranjak ke kitab yang lebih tinggi ya dalam kurikulum belajar. Ya, saya mohon ke ibu-ibu sing ikhlas belajarnya. Supaya mudah paham, mudah masuk ilmunya. Mungkin nanti agak jelimet-jelimet dikit, tidak ada masalah, namanya juga belajar. Kalau ibu merasa Ustaz kecepetan, tidak mudeng Ustaz, nah nanti silahkan ditanyakan. Itu ya. Namanya juga belajar. Belajar itu ya termasuk perjuangan dan pengorbanan. Begitu ya. Makanya sing ikhlas. Lapang hatinya untuk menerima ilmu. Untuk menerima ilmu. Keikhlasan itu membantu, sangat membantu, bahkan menjadi inti wasilah untuk kita bisa dapat ilmu. Orang ikhlas itu berarti lapang hatinya. Betul nggak Ibu? Hati itu wadahnya ilmu. Kalau hati kita lapang, sebanyak apapun ilmu, insya Allah bisa diwadahi. Tapi kalau kita sudah tidak ikhlas, gitu ya, aduh tebel Ustadz bukunya, ya hatinya sudah mengkerut, ya hatinya sudah sempit. Ya mohon maaf kalau ibu tidak paham-paham. Kenapa? Wadah ilmunya tidak dibuka lebar. Gitu ya. Jangan lihat tebelnya. Insya Allah kok selesai. Begitu ya. Dengan pertolongan dari Allah. Ya ibu. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Tiga jenis tauhid tadi paham nggak Ibu? Ciri paham apa? Bisa menjelaskan. Silahkan jelaskan ulang. Nanti di rumah ya, ajarin ke anak-anak. Berbagi dengan suami. Begitu disalurkan. Jadi supaya belajar itu cepat paham, belajar itu bisa diberkahi Allah, ibu harus gembira ya. Harus dengan hati lapang. Tadi hati lapang itu kan ikhlas ya. Harus gembira, harus senang. Menghadapi pelajaran itu harus senang, jangan sumpek. Kenapa ibu? Karena ilmu agama itu rezeki.
Paham, Bu? Saya kira rezeki dunia pasti ibu mempraktekannya untuk rezeki dunia. Ibu, sifat rezeki itu menggembirakan, membahagiakan. Kan begitu ya? Contoh, ibu kalau saya kasih duit, bahagia tidak? Ibu, ini ada hadiah. Ibu-ibu yang hadir di sini 40 orang. Ada ini, orang menghadiahkan 40 juta rupiah. Satu orang berarti kebagian 1 juta. Seneng nggak ibu? Bahagia tidak? Bahagia. Itu saking bahagianya di jalan nanti pulang ke rumah pasti diobrolin terus. Ya. Sampai ke rumah disampaikan ke suami. Kalau istrinya istri baik gitu ya. Punya duit itu berbagi kebahagiaan. Ya. Jadi sifat rezeki itu menggembirakan. Maka ibu yang dirahmati Allah, orang yang menerimanya bahagia, berarti ketika kita mencarinya pun harus dengan hati yang bahagia. Mencarinya harus dengan hati yang bahagia. Proses ketika kita mencarinya juga harus dengan hati yang bahagia, gembira. Ketika kita menerimanya pun harus dengan bahagia. Satu lagi juga, ketika menyalurkannya juga harus dengan hati yang bahagia. Begitu rezeki. Nah, ilmu agama itu rezeki. Bahkan rezeki paling inti. Ibu di pagi hari mengawali hari dengan apa? Minta apa ke Allah? Apa tadi pagi hari bangun tidur ibu minta apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ilmu dulu kan? Karena itu rezeki paling istimewa. Baru setelah itu warizqan thayyiban, rizki yang thayyib, wa amalan mutaqabbala. Yang pertama itu ilmu yang bermanfaat. Itu rezeki terindah dalam hidup ini. Nah, karena sifatnya dia menggembirakan, berarti proses mencarinya pun harus dengan hati yang gembira. Jadi menghadapi jadwal ngaji itu jangan sumpek. Perasaan kemarin Selasa, udah Selasa lagi. Sebagian orang kan begitu. Apalagi misalkan ada jadwal ujian. Ujian. Udah sumpek hatinya. Maka yang didapatkannya pun menyumpekkan dirinya. Nanti kalaupun disalurkan biasanya juga tidak membahagiakan. Makanya jadi guru juga berusaha bagaimana membahagiakan murid-muridnya yang sedang belajar. Ya. Jadi kalau belajar suasana tegang itu rada masalah itu. Kenapa tegang? Sedangkan yang dibagi-bagikan itu warisan Rasulullah. Ya apalagi misalkan guru yang ditakuti gitu. Galak gurunya katanya. Tidak bisa disuruh push up gitu ya. Ibu mau disuruh push up, Bu? Tidak bisa menjawab pertanyaan push up 50. Saya yakin besok nggak akan hadir lagi itu. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi harus lapang hatinya. Dan melapangkan hati itu ya dengan ikhlas. Orang ikhlas itu plong ibu hidupnya. Ya kan? Jadi ngaji itu sing ari ikhlas. Ikhlas ibu datang ke sini. Orang ikhlas itu tidak nyebut-nyebut dirinya ikhlas. Berarti belum ikhlas kayaknya ibu. Ya, itu pertanyaan jebakan namanya. Semoga Allah menganugerahkan keikhlasan kepada kita semua. Baik dalam ucapan, perbuatan ataupun di dalam hati kita ini. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah,
Sampai di sini saja. Semoga pemanasan ini bermanfaat bagi kita untuk nanti kita melanjutkan pelajaran ini. Yang belum punya buku di list datanya supaya semuanya pegang buku. Baik Ibu, ada pertanyaan tidak? Tidak ada pertanyaan? Alhamdulillah. Kalau tidak ada pertanyaan, saya husnudzon, berarti ibu-ibu paham semua. Ada tidak Ibu? Baik, alhamdulillah kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita semua di atas ketaatan dan keistiqomahan. Semoga kita istiqomah di dalam belajar agama, diberi kekuatan oleh Allah untuk mengamalkannya, juga menyalurkannya kepada yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kesehatan kepada kita semua lahir dan batin, juga menjadikan kita orang-orang yang selamat dan bahagia lahir batinnya, dunia dan juga akhiratnya. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Al-afu minkum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.